Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salini Dahlia dari MA Hismar Pulau Sengkilo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia pada mata pelajaran biologi bab 6. Dan untuk mengetahui pembahasan berikutnya, mari kita simak videonya. Pernapasan selalu berlangsung setiap saat karena pernapasan diatur oleh sistem otonomi atau sistem saraf. Tentunya jika kita membahas tentang sistem pernapasan pada manusia, akan muncul beberapa pertanyaan. Contoh pertanyaan yang pertama itu bisa jadi, bagaimana mekanisme pernapasan itu terjadi pada tubuh kita? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana proses masuknya udara luar ke dalam paru-paru kita, dan begitu juga sebaliknya. Kita ingat kembali bahwa sifat udara itu ialah bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Dengan demikian, keluar masuknya udara dari paru-paru itu juga dipengaruhi oleh tekanan udara dan juga faktor lingkungan. Apabila tekanan udara di luar itu lebih besar, maka udara itu akan masuk. Tetapi begitu juga sebaliknya, jika tekanan udara di rongga dada itu lebih besar, maka otomatis udara itu akan keluar. Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam tubuh itu dinamakan dengan inspirasi. Sedangkan proses keluarnya udara dari paru-paru keluar itu dinamakan dengan ekspirasi. Keluar masuknya udara ini melibatkan rongga dada dan rongga perut ya. Berarti dapat kita bedakan menjadi dua. Pernapasan itu ada yang pertama menggunakan rongga dada dan yang pernapasan kedua bisa menggunakan rongga perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi karena pergerakan antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut itu ialah pernapasan yang terjadi karena otot-otot diafragma. Jadi kalau pernapasan dada ini, kita itu mengambil napasnya dari dada. Sedangkan kalau kita menggunakan napas diafragma, tentunya pernapasan itu menggunakan perut. Untuk membahas tentang mekanisme pernapasan dada, itu kan bisa kita bedakan menjadi dua hal. Yang pertama itu ada tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Kita pelajari dulu tentang tahap inspirasi. Pada tahap inspirasi ini, otot antar tulang rusuk itu akan berkontraksi. Dan pada saat otot ini berkontraksi, tulang rusuk akan naik. Dan pada saat tulang rusuk naik, rongga dada pun membesar. Akibatnya tekanan udara yang di dalamnya pun akan mengecil. Dan udara di luar pun membesar. Inilah yang akan mengakibatkan udara luar masuk ke dalam paru-paru. Hal inilah yang akan disebut dengan tahap inspirasi. Selanjutnya kita bahas pada tahap ekspirasi. Tahap ekspirasi ini adalah kebalikan dari tahap inspirasi. Pada saat tahap ekspirasi ini, otot tulang rusuk itu akan berelaksasi. Tulang rusuk akan turun dan juga rongga dada akan mengecil. Pada saat ini tekanan udara di dalam akan lebih besar dan tekanan udara yang di luar itu mengecil, sehingga udara di dalam itu keluar. Maka pada proses inilah terjadi yang namanya proses ekspirasi. Selanjutnya lagi kita akan membahas tentang mekanisme pada pernapasan perut ya. Pada pernapasan perut ini juga dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama itu ada tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang tahap inspirasi. Pada tahap inspirasi ini pada otot perut terjadi yang namanya otot diafragma itu akan berkontraksi. Sehingga posisi diafragma itu mendatar dan rongga dada pun membesar. Pada saat rongga dada itu membesar, tekanan udara pun kecil dibandingkan yang di luar. Akibatnya udara luar pun masuk ke dalam. Pada tahap inilah dinamakan dengan tahap inspirasi karena udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap ekspirasi pada pernapasan perut. Pada saat tahap ekspirasi pernapasan perut ini, yang pertama otot akan berelaksasi dan kembali ke seperti posisi semula, dan rongga dada pun akan mengecil. Dan pada saat ini juga tekanan udara lebih besar dibandingkan udara di luar. Maka akibat dari tekanan udara yang lebih besar di dalam ini tadi, maka udara yang di dalam pun keluar. Pada proses inilah akan disebut dengan proses ekspirasi.
Sekian video dari saya tentang sistem pernapasan pada manusia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada saran dan kritik dari bapak-bapak dan ibu, bisa ditulis di kolom komentar. Saya Salini Dahlia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.